harapannya ke depannya ketua Dema terpilih itu bisa bersinergi dengan program kampus, bukan bersinergi ke internal saja, tuh juga bisa bersinergi dengan eksternal, pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dengan bupati, dengan dinas-dinas, dan juga dengan DPRD. Harus harapannya ke depannya menjadi motivator. Yang dibutuhkan zaman sekarang itu networking. Iya. Ya, jaringan kan. Nanti output setelah ikut kursus ini itu akan menjadi barometer bagi mahasiswa yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan podcast ngobrol pendidikan Islam. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Hafidin. Selamat datang Pak di ruangan kami, ruangan podcast ngobrol pendidikan Islam. Bapak Hafidin ini sebagai wakil ketua 3 Biro Kemahasiswaan di Institut Al-Farabi Pangandaran ini. Menurut Bapak nih, kan sebentar lagi kita akan melaksanakan hajat besar mahasiswa, yaitu pemilihan Ketua BEM atau Dema Institut Al-Farabi Pangandaran masa periode 2023-2024. Nah, harapannya dari Bapak untuk ketua BEM yang akan jadi atau yang akan mencalonkan, harapannya gimana untuk kedepannya menurut Bapak selaku wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan? Siap. Ya, untuk itu ya sekarang sesuai dengan peraturan di Kemendak itu Dema ya. Dema. Dema. Harapannya ke depannya ketua Dema terpilih atau nanti juga DPM terpilih itu bisa bersinergi dengan program kampus dan juga program-program UKM, prodi-prodi yang ada di kampus Institut Al-Farabi Pangandaran ini. Dan masih banyak juga nih untuk kedepannya, memang harapannya BEM juga bukan bersinergi ke internal saja, tuh juga bisa bersinergi dengan eksternal. Itu contoh dengan pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dengan bupati, dengan dinas-dinas, dan juga dengan DPRD. Harus bisa membuka akses. Harus bisa akses. Karena mumpung masih jadi mahasiswa dan juga aktivis, menjadi ketua Dema itu kan suatu prestasi. Karena udah celah atau peluang ke depannya untuk karirnya dia itu kan dari bagaimana dia berproses di organisasi ini. Jadi harapannya ke depannya menjadi motivator. Jadi mahasiswa itu akan berbondong-bondong ingin masuk di organisasi intrakampus. Betul. Ya. Itu jadi mereka tuh antusias karena dengan masuk organisasi intrakampus ini bisa membuka akses untuk dirinya di masa yang akan datang, dan juga dia bisa mengembangkan potensi dirinya, jati dirinya, terutama di pelayanan atau juga bidang sosial ke masyarakat, pendidikan dan sebagainya. Kenapa? Manusia itu kan makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri kan. Jadi dengan organisasi itu dia mematangkan kayak karakter dan juga kemampuan dia, bakat dan dia ke depannya mau jadi apa, seperti apa gitu. Jadi lulusan dari Institut itu walaupun kita masih tarbiyah ya, prodinya MPI dan PAUD ya. Tapi bisa saja nantinya menjadi politisi gitu ya. Betul sekali. Jadi politisi ya, kalau juga menjadi wirausaha, entrepreneur dan sebagainya gitu. Nah, tergantung bagaimana waktu dia berproses di BEM ini gitu kan. Ada menteri-menteri ya, ada di bagian-bagian. Nah, itu menjadi kawat candra di muka, menggembleng ya potensi mahasiswa Tito ini untuk dia ke depan untuk masa depannya dia gitu. Jadi harus memiliki daya jual untuk bagi mahasiswa supaya berbondong-bondong masuk ke BEM, bisa mengembangkan diri di BEM itu di sendiri. BEM dan di Hima gitu sebagai proses kan, dari Hima lalu nanti ke BEM dan sebagainya. Dan untuk karir dia gitu di kedepannya setelah lulus itu mau apa. Kalau seandainya tidak berproses di BEM, begitu lulus itu kalau nggak berorganisasi itu bingung. Saya harus gimana ya? Kenapa?
yang dibutuhkan zaman sekarang itu networking. Iya. Ya, jaringan kan? Jaringan. Kalau dia hanya kuliah aja, nggak ikut organisasi, maka networknya jaringannya kan terbatas. Hanya mungkin teman sekelas gitu kan. Satu prodi aja beda angkatan nggak kenal itu kan, kalau hanya masuk kuliah datang pulang kan Jadi hanya kupu-kupu kalau bahasa mahasiswanya ya, Pak. Nah itu kan kayaknya masih kurang ya sebagai Masih mahasiswa kurang. kan, kalau menurut saya sebagai bakat tiga. Harapannya proses kepemilihan Dema, Hima semuanya dan juga nanti output setelah ikut kurs ini itu akan menjadi barometer bagi mahasiswa yang lain ya, dan tertarik semua mahasiswa untuk masuk organisasi di Stitnu Alpari Pangandaran Untuk mencari jati dirinya masing-masing dan potensi-potensinya Ya. dan juga pengembangan pengembangan diri itu jadi membentuk karakter juga, karakter dia sebagai leader ya, sebagai pemimpin. Bisa saja nanti beberapa tahun kemudian Bupati Pangandaran alumni dari Stitnu Alpari Pangandaran kan, tidak menutup kemungkinan kan, Tidak menutup kemungkinan sekali, kalau dia Pak. memiliki akses di politik ya, akses politik dan sebagainya itu. Jadi tidak hanya mengurusi tentang internal kampus saja, tapi kita harus bisa menjadi akses ataupun memberi akses kepada mahasiswa untuk bisa tahu lah, misalkan ke dinas-dinas ataupun pemerintah instansi pemerintah, iya, khususnya yang ada di Kabupaten Pangandaran mungkin itu ya, Pak. Nah juga ke OKP kan, Iya. OKP kayak KNPI, terus apa namanya Karang Taruna ya, dan juga bisa juga lah ke NGO ya, LSM yang ada bisa masuk ke LSM yang ada di Pangandaran, karena Pangandaran itu kan pertama berbatasan dengan laut dan juga Australia ya. Juga sebagai wisata pasti butuh juga NGO atau LSM yang memang konsen terhadap berkaitan dengan wisata dan pantai ya. Dan juga agraris ya. Hutan kan di wilayah Langkap itu kan belum tertata dengan bagus. Bisa saja nanti kayak model Bandung ada Lembang ya. Jadi bagaimana Langkap Lancar itu jadi Lembangnya Pangandaran gitu. Jadi mau villa atau apa di sana gitu. Ya kan mungkin saja. Nah daya jual Pangandaran itu kan bagaimana generasi muda Pangandaran ini mampu mengoptimalkan ya potensi-potensi di Kabupaten Pangandaran. Baik, jadi mungkin tidak hanya daya jual Pangandaran itu sebagai objek wisatanya saja, tapi harus ada di sisi lain. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa menjadi ikon Pangandaran, menjadi Pangandaran yang religius mungkin ya, Pak. Walaupun banyak perspektif wisata itu yang bagaimana yang negatif, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menjadikan Pangandaran ikon yang religius itu. Wisata yang jadi bisa disimpulkan bagi kalian yang ingin masuk BEM atau yang ingin mencalonkan BEM supaya bisa menjadikan akses keluar ataupun bisa mengkaitkan dengan dinas-dinas yang nanti akan kerjasama dengan Stitnu, dan kalian harus bisa memiliki daya jual, nilai jual di organisasi BEM ataupun organisasi Ormawa yang lainnya, supaya masuk ke Ormawa itu tidak harus mau gitu, berbondong-bondong mau masuk Ormawa tersebut. Bukan ajakan dari hati nuraninya sendiri, karena harus punya keinginan bisa berkembang di Ormawa tersebut. Mengembangkan potensi. Begitu, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hapidin sebagai Wakil Ketua 3 Biro Kemahasiswaan. Barangkali ada closing statement dari Bapak untuk mahasiswa Stitnu Alpari Pangandaran. Terima kasih untuk mahasiswa Alpari Pangandaran, terutama yang mencalonkan BEM atau nanti akan masuk struktur pengurus BEM. Siap. Ya, berproses di Alpari, Anda nggak akan sia-sia, kedepannya akan bahagia. Ya.
berproses di Al-Farabi. Iya, tidak akan sia-sia, kedepannya akan bahagia. Bagus. Closing statement yang bijak sekali dari Bapak kita, Bapak Ahmad Hafidin. Baik, terima kasih. Kami dari podcast Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.